Sebab bahasa Madura neka teki insyaallah mon sahih teki bahasa saya nomor 2 akhirat insyaallah. Amin. Saya nomor pertama bahasa swarga neka napa bahasa Arab. Saya nomor 2 napa bahasa bahasa Madura. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahmatullah alaina wa alaikum. Acara kami selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah, di mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Mukhtar yang dari Surabaya. Maka dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang patut kita syukuri adalah anugerah Allah yang mana hingga saat ini kita semua dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan barokah waktu, dalam keadaan barokah umur, dan juga dalam majelis ilmu yang mana majelis ilmu ini adalah afdalu min afdali ma yutaqarrabu bihi ilallah, termasuk perkara yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah majelis ini. Juga termasuk majelis zikir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghanimatu majalis dzikri al-jannah." Hasil yang sampean dapatkan dari majelis zikir adalah surga. Seorang ulama mengatakan, alladzi yuradu bi majalis dzikir hiya majlisu dzikri al-halal wal haram. Majelis yang dibahas tentang perkara ilmu agama. Artinya dengan majelis ini menjadikan seseorang bisa ingat, menjadikan orang bisa sadar, menjadikan seseorang bisa tergugah untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para ulama, para masyayikh, para asatidz, para hadirin hadirat, wa fi muqaddimatihim
Kiai Al-Hajj Abdul Azim, Kiai Ahmad Fan Haji, Kiai Muhammad Ghufran, dan segenap keluarga Al-Ustaz Ismail bin Ahmad Fan Haji beserta santri, alumni santri, dan juga para wali santri yang hadir di dalam tempat ini. Amin. Semoga kita yang hadir dalam tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan hidup kita adalah hidup yang mulia dunia akhirat. Saat ini adalah saat pintu langit dibuka oleh Allah. Insya Allah adalah saat ijabah, saat yang mustajab. Kenapa? Pertama adalah di hari Kamis, dan yang kedua adalah antara waktunya Kamis, waktu antara zuhur dan asar, sebagaimana Rabu antara zuhur dan asar adalah saatul ijabah. Kita kumpul di dalam majelis ini, sampean jadilah orang yang pandai di dalam berniat. Banyak niat, tanamkan di dalam hati apa yang panjenengan niatkan malam hari ini, dan di saat ini didengar oleh Allah dan akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hari ini kita menghadiri haul seorang ulama, seorang auliyaillah wassalihin, haul daripada Syekhuna Syamsuddin bin Dahlawi beserta kiai-kiai dan juga para habaib. Yang kita hauli hari ini adalah niatnya silaturruhiyah, nyambung batin, nyambung ruh. Buat apa nyambung ruh ini? Adalah semoga kita kama nazkuruhum fid dunya yazkuruna ghadan fil akhirah. Semoga di saat kita mengingat mereka, sampean ingat kepada mereka, sampean menyebut mereka, mendoakan mereka, yang kita harapkan adalah kelak di akhirat mereka ingat kepada kita, mereka memberikan syafaat kepada kita. Sebab yang namanya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya Kanjeng Nabi, bukan hanya mewarisi ilmu tapi juga mewarisi haliyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya di dunia, bahkan sebagian dari mereka diberikan keberkahan hatta yattasil bil akhirah, sampai pada akhirat mereka dijadikan wakil-wakilnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk paring syafaat. Jadi nanti insya Allah ulama-ulama salihin ini di akhirat bakal kenal dengan orang yang sering baca Fatihah kepada mereka, akan kenal dengan orang yang selalu mendoakan mereka. Ya, sampai nanti akan dibilang neka teretang kula wis pon terjamin tinggi. Paham napa tak paham? Paham napa tak paham? Ini manfaat dari haul. Sebagaimana panjenengan ingat kepada mereka, maka mereka akan ingat kepada panjenengan sedaya. Dan yang terus ingatnya mereka diingat oleh gurunya, tersambung nama-nama ini tadi dari guru ke guru ke guru ke guru hingga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang namanya para auliya wassalihin, para ulama itu, bila panjenengan hauli, bila panjenengan bacakan Fatihah, maka mereka akan menyebut namanya panjenengan. Malaikat menyebut nama panjenengan di hadapan orang saleh ini tadi. Terus ini disambungkan ke gurunya, gurunya disambungkan terus. Nanti di alam akhirat, di saat panjenengan bingung, mereka yang kenal, ayo gini, ya tore dina. Apa? Kana ya. Karena nama kana.
Ki kena. Neka setoman anu, neka setoman maos Fatihah, maos doa buat saya. Ki kena. Lebur napa tak lebur? Tapi saya nggak kemarin lestarena acara aduk berketen. Dia mah. Oh, tanah pagi. Ki, insyaallah tahun saya laku, tak usah berketen ya. Sudah dipegang insyaallah tahun depan tak pakai berkatan sudah. Siap hadir apa tak siap hadir? Sebab sinaminya hol, sinamina mau Fatihah, ikatan batin dengan aulia wassalihin yanfa' fid dunya wal akhirah. Manfaat angku sampian dunia akhirat. Benih manfaat angku sampian tok, tapi manfaat di anak foto sampian. Anak foto sampai foto kapi, ya foto gitu. Sampai anak botol sampai ke bebe bakal manfaat dunia. Sebab Allah sudah sifatkan mereka, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para awliya Allah tidak ada sedih, tidak ada takut. Kenapa? Hatinya tidak tertawan oleh cinta kepada dunia. Hatinya ini sudah diserahkan kepada Allah. Allah itu gak ada takut, gak ada sedih. Maka orang sedeti apa? Tretanah Gusti Allah, ya kalangan khusus di Gusti Allah itu Allah hilangkan takut, Allah hilangkan sedih. Jadi sebenarnya yang perlu kita kasihani ini adalah diri kita sendiri. Kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Tidak bisa seperti mereka. Kenapa? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, mutlak kebaikannya ini, untung terus berjaya, terus dunianya berjaya, akhiratnya berjaya. Khairan sudah tidak terkira kebaikannya, tidak terkira keberkahannya. Yufaqihuhu fid din. Allah paring pemahaman fikih di dalam agama. Benar ilmu fikih toh. Tetapi yang dimaksud faqih kata Imam Ghazali, man ghalaba man athara al-akhirah ala dunya. Man ghalaba fi qalbihi khaufullah min khaufi ghairihi. Orang yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada yang lain, dan orang yang lebih pentingkan akhirat daripada urusan dunia. Ini namanya faqih. Neka se namina ahli fikih. Bener se namina ahli fikih neka punya amal kitab. Napa banyak murid, napa banyak pengikut munje. Se atena neka kaduan napa? Kaduan takwa di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gula ngocak di mereka sampai paham apa tak paham? Paham maksudnya? Kok tak respon sama sekali? Tak respon sekali saya. Saya ini masih latihan. Gula negatif latihan bahasa Madura. Sebab bahasa Madura neka teki insyaallah mon sahih teti bahasa saya nomor 2 akhirat insyaallah. Amin. Saya nomor pertama bahasa swarga neka napa bahasa Arab. Saya nomor 2 napa bahasa? Oh, bahasa Madura. Iya. Loh, sanadnya dari mana? Sanadnya dari Habib Ali Zainal Abidin bin Husain
bin Saleh bin Habib Muhammad Al-Muhdar. Cana Pak? Eka bahasa Madura, eka bahasa nomor 2 swarga insyaallah. Amin ya rabbal. Eka kecek agak kecek. Tapi keceknya hamba mereka beda sana. On keceknya sampeyan beda sana, gaduan sana. Ada sananya. Coba. Jadi manfaat kita haul yang paling utama seperti yang saya sebutkan tadi. Sebab yang kita hauli ini adalah orang yang memang pantas dan layak kita haul. Ilmunya jelas, gurunya jelas, pengamalan ilmunya juga jelas. Sebab dia naik derajat ke derajat bukan hanya sekedar dari jalur keturunan, tapi yang paling penting adalah dari jalur ilmu. Yang mana jalur ilmunya jelas. Kalau tidak salah, Kiai Syamsuddin ini Syekhuna Khalil ya muridnya. Murid daripada anak murid Syekhuna Khalil. Santrena Syekhuna Khalil bin Abdul Latif, santrena Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Serah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bukan itu saja, bahkan Syekhuna Khalil juga termasuk tetimoreta Al-Habib Alwi Gresik, Al-Habib Alwi Hashim Asgaf, termasuk pernah berguru kepada beliau. Yang mana Syekhuna Khalil ini sampean sudah tahu, beliau adalah seorang aulia sholihin, yang mana beliau beriman, beramal soleh, dan orang yang takwa kepada Allah. Akhirnya punya murid seperti Syekh Syamsuddin, seperti kebanyakan ulama-ulama, termasuk muridnya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Apa yang menyebabkan demikian? Ya begitulah, karena ketika menimba ilmu, di dalam hatinya lebih mementingkan akhirat daripada kepentingan duniawi. Bener kayak orang semangken Pak. Ya, kadang orang semangken kayak jual agama lagi. Jual agama apa aja? Mun sareng tretan sesongki masuk. Mun sareng orang sukses. Bismillah. Mun sareng orang sekene. Sareng orang sesusah apa kakek? Dari bahasanya sendiri sudah menampakkan tidak ada akhlak. Apakah orang ini berilmu? Berilmu. Ilmunya kayak apa? Ilmunya kayak kaset rusak, radio gembret. Onek radio gembret. Kelihatannya kayak radio, masya Allah. Begitu diputar suaranya tak manfaat. Tak manfaat. Kan akan sampai negatif orang mak. Harus jadi orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat ini, kalau orang soleh, inilah yang ditangisi oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Fawa asafa'in mutu qabla an ara wujuhan alaihi minul ilmi khasyati. Saya menyesal kalau seandainya saya sebelum mati tidak melihat orang yang wajahnya ada cahayanya ilmu dan cahayanya takut kepada Allah. Artinya orang mereka sudah belajar, sudah berilmu, dia tahu ilmunya bahwasanya ilmu ini yang ngasih adalah Allah, sumbernya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan dia tambah takut kepada Allah. Al-ilmu nafi' alladhi yazidu khawfuka minallah. Zada khawfaka minallah. Ilmu yang menambahkan kamu tambah takut kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada
Indonesia neka berapa tahun dijajah? Telur atas berapa? 350 tahun. Nggih. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Mestinya sudah tidak ada Islam. Mestinya Islam ini sudah habis. Tapi berkat perjuangan orang-orang yang tunduk kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, dari kalangan para ulama, dari kalangan para habaib, dari kalangan para kiai yang hanya mengabdi kepada Allah, tidak pernah menoleh kepada materi duniawi, akhirnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Belanda mati, Islamnya makun odi. Nggih, kiai cuma berpindah jasadnya dari alam dunia ke alam akhirat, tapi namina ya makun apa? Odi terus banyak saya cinta, banyak saya senang. Itu Syekhona Khalil itu yang ziarahi. Jadi mun benda sunan, benda tis'ah, bukan 9 saja, bisa jadi yang ke-10 ya. Kenapa? Siapa orang yang kenal? Kalau seandainya mungkin di Madura waktu itu belum ada Syekhona Khalil, mungkin ya tetap diziarahi ada, tapi enggak sebanyak seperti Syekhona Khalil. Benar ziarah tapi Syekhona Khalil menghidupkan hati sama menghidupkan perut. Oneng saja. Ayo coba mohon sampai acuel di areal pemakaman Syekhona Khalil. Kira-kira maju apa tak maju? Woi, maju apa tak maju? Laris apa tak laris? Berarti sampai bisa odi di sekitar Syekhona Khalil. Bisa odi apa tak odi? Kibik bisa penting besar. Ate odi kandong odi. Apa nih? Bahasa Maduranya apa nih? Tobu. Hah? Tabu. Tabu. Masa tinggal daerah lom air mungkin tabu sampean tak pakai lembu. Tapi coba sampean semak sarang ulama, insyaallah tabu sampean jeraja insyaallah. Mirip neka. Cukup ki? Cukup napa tak cukup? Jadi jauh sampean dari ulama ki. Sesemak pasemak sampai dari ulama. Mon sampai jauh dari ulama ya Allah. Sosa tiba, sosa dunia, sosa. Mon sampean ulama, ulama mereka mun salah, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Tapi jangan sampean cuma masalah salah kan kok. Tapi saya perlu sampean lihat, saya perlu sampai jelik adalah bagaimana kelakuan dan akhlaknya dan ilmu. Insya Allah berkah dunia. Nomor 2, maksud daripada hal adalah ikatan batin dengan ulama, ikatan batin dengan orang soleh. Al Habib Ali Al Habsyi beliau mengatakan, man ta'allaq bikum adrak jami'an tuhaf. Siapa orang yang punya ikatan hati dengan orang soleh, semua maksud, semua hajat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naik derajat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan adab dan akhlak dengan ulama. Sebab apa? Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi para hamba Allah dan mengangkat derajat para hamba di hadapan
hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampean tahu enggak apa tugasnya ulama? Bu, sampean ngeding. Tugasnya ulama itu adalah yuhabbibuhum ilallah wa yuhabbibullah ilaihim, menjadikan Allah dicintai oleh manusia, oleh umat, dan menjadikan umat ini dicintai oleh Allah. Itu tugas ulama. La ta'kul min dinik, jangan dari urusan agama. Ya. Kul bikasbik la ta'kul min dinik. Jangan cari penghidupan dari agama. Hidupkan agama ini dengan ilmu, dengan penyebaran ilmu. Insya Allah rizki Allah sendiri yang ngirim. Ya, rizki Allah sendiri yang bakal ngirim. Bakal bahagia dunia akhirat. Sampean jangan jauh dari pengajian. Jangan sampai pengajian ini kalah sama orkes. Lagi. Iya, masa penyanyi dangdut pada arti sarang kiai. Coba pada arti, Pak. Bu, jangan disamakan. Penyanyi dangdut disamakan dengan siapa namanya, dengan kiai. Jangan. Biarpun sampean senang model apa, monggo silahkan. Tapi tetap ingat yang paling menyelamatkan sampean adalah ulama. Yang paling menyelamatkan sampean nanti di akhirat adalah orang soleh. Yang paling menyelamatkan sampean adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sampean lebih cinta kepada artis, lebih cinta kepada penyanyi dangdut, lebih cinta kepada film apa saya lebih cinta sama lakon India, lebih cinta sama TikTok. Nak anak model sekarang ini bestia. Opo sampai neka monterok besti neka bener saya besti neka artis. Ya, saya jadi artis artis. Lah masa sampai nanti sampai ketika mati mau dalam keadaan besti apa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, jadi saya sokan dek TikTok itu hati-hati. Pas goyang plak. Jari ini malaikat jadi serang. Mati pas TikTokan. Tapi kalau ketika mati kumpul di majelisnya ulama, tinggal di daerahnya ulama, aman dunia. Makanya dulu ada seorang ulama pernah berziarah ke satu pemakaman. Ketika salah satu janggutnya, riwayat itu banyak, ada yang bilang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada yang mengatakan Hasan Al-Basri, macam-macam, tapi itu berlaku pada banyak ulama. Satu jenggotnya jatuh di tanah pemakaman. Akhirnya dibilang 40.000 kanan kiri depan belakang diampuni dosanya, bahkan dihindarkan dari siksa kubur. Itu cuman jenggotnya. Bagaimana kalau orangnya, Pak? Ayo coba kalau sampai nanti sudah panjang umur pas mati, mau enggak sebelah sama artis? Oh, nyaman, TikTokan bareng. Terus nama tak terus. Nah, makanya mulai sekarang sampai pilih tempat sampai di akhirat. Kalau sampai kenal dengan seorang ulama, di dalam sebuah riwayat dikatakan, kira-kira kenal enggak, pernah belajar enggak? Pernah belajar. Orang yang cinta dengan orang alim atau pernah cinta kepada orang yang pernah menimba ilmu dengan orang alim, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Itu yang kita cari. Dan begitu juga para ulamanya harus cinta dengan ilmu,
sesama ulama. Jangan sudah merasa jadi ulama nggak mau hadir majelis temannya. Sahabatnya Nabi, seorang sahabatnya Nabi itu pernah hadir di majelis muridnya sendiri. Ketika dia datang bukan di depan, dia berada di belakang. Ini padahal murid yang tidak pernah menyaksikan Rasulullah SAW. Sedangkan yang hadir di majelisnya dia siapa? Sahabat. Sehingga si sahabat ini ketika ditanya, ketika kelihatan melihat muridnya yang mengajar, dia mengatakan idza ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Jika seandainya kanjeng Nabi melihat kamu, pasti kanjeng Nabi cinta kepadamu. Kok bisa? Dari mana ini tadi? Ya, dikarenakan dia punya jiwa cinta di Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang itu cinta kepada kanjeng Nabi, cepat nyampe derajat terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa? Hah? Ada siapa, Pak? Hah? Oke. Ya, kita cuci. Tujuh. Ya. Mohon sampean tak tujuh iki nanti saya sebut sampean, saya ganti namanya dengan nama Asim Toju. Oneng Asim Toju tak? Oke. Saya tadi waktu masuk ke sini, waduh, daerah Asim Toju. Masa asemnya bisa naik gini? Ya. Asal Toju. Wis. Maka ketika seseorang ingat dengan ulama, kehidupannya tidak pernah susah dunia akhirat. Bagaimana caranya? Begini, saya kasih ilmunya. Babnya Fatihah. Sampian neka mon lestari bejen. Napa pun sampean tak bejen sekali. Misalkan kalau ibu-ibu lagi ada uzur, itu tetap baca Fatihah. Katanya para ulama bisa baca Fatihah asal tidak diniatkan untuk murni baca Quran, tapi niatnya zikir. Bagaimana? Pagi sampai baca Al-Fatihah Rasulullah, siapa nanti kiainya, ulamanya, Syekhona Khalil. Itu terus kirimi Fatihah. Fatihah, 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 Fatihah. Fasirta ma'rufan indahu. Kamu akan dikenal sama mereka. Maka jika engkau dikenal oleh mereka, dikala engkau berdoa kepada Allah, maka berkat tabungan Fatihah ini, insya Allah mereka akan pergi pertolongan di jalan. Ya Allah, nek engkau berdegaduan hajat mereka, ya Allah, insya Allah berkata wali fulan, ya Allah. Mun kita doanya ini apa, zikirnya ini apa, enggak ada sama sekali. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Berdiri semua. Berdiri. Iya. Betul. Hah? Sahih. Oh ya. Paring jalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Paring jalan. Bil adab, paring jalan. Pelawasaki jelena. Wis ayo. Iya.
Ahlan wa sahlan bigudumikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia 7 boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Yes. Alhamdulillah. Jadi termasuk tamamun nikmah, termasuk hari ini nikmat sempurna. Guru kita bersama Syekh Barizi hadir di tengah kita. Saya yakin dengan kehadiran beliau tambah, artinya doa kita insya Allah tambah mustajab. Apa yang sampai hajatkan tambah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat yang menjadi hijab antara seseorang dengan Allah adalah nafsunya sendiri. Orang awam tidak mau belajar karena dibohongi oleh dirinya sendiri. Orang alim tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ngambil faedah dari orang alim lainnya karena apa? Dirinya sendiri. Akhirnya orang begini cuman bilang, wah saya lebih pintar, saya lebih bagus, saya lebih. Ini akhirnya orang ini hidupnya tidak membawa berkah, tidak membawa dunia, tidak membawa manfaat dunia. Dulu di zaman Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Abdullah bin Umar Syatiri ini adalah seorang alim, allamah, Rabbani, al-alim Rabbani, al-wali, murid dari Habib Ali Al-Habsyi. Habib Abdullah bin Umar Syatiri ini memegang ribat dari selama 50 tahun. Saya kasih contoh ya. Waktu di zaman beliau ada 3 orang murid, ini cerita terkenal di sana. Murid yang pertama, mereka ini ada satu sudah lama tinggal di ribat, tinggal di dalam pondok, kemudian menganggap dirinya lebih pintar dari gurunya. Yang satu biasa, yang satu akhlak. Karena sama-sama sudah lama, yang satu saya ini takriri ahsan min takriri. Saya punya ngajar lebih bagus daripada syarahannya saya punya guru. Akhirnya dia pulang tanpa izin. Yang satu minta izin tapi maksa. Jadi lo gaduan adab. Tak punya. Man lam yata'adab man la indahu adab fahuwa dub. Orang yang tidak punya adab berarti dia itu kayak hewan. Bukan masalah ilmu, tapi kalau orang tidak punya adab berarti dia itu siapa? Pada sarang sapi. Iya. Pada sarang sapi. Dikarenakan dia merasa dirinya sudah alim, akhirnya dia pulang duluan. Yang satu maksa. Akhirnya dia Syekh Abdullah Al-Habib Abdullah ini tak ridho. Ya sudah, kamu maksa pulang, toreh pulang. Yang satu tak berani mau izin pulang, diem dia di sana. Nah bacaan Syekh, nah bacaan Habib saya. Karena ini guru saya ini bimbing saya ke dunia dan akhirat. Selamat engkau teki tergantung guru saya. Selamat sampeyan mereka tergantung nama guru sampai. Apalagi seperti Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Setelah lama murid yang satu ini disuruh pulang. Ya sudah kamu pulang, insya Allah manfaat ini. Satu hari Kiai Al-Habib Abdullah Syatiri mereka ngocak. Ada bu, Habib Abdullah. Ala ukhbirukum bi khabari thalath. Maukah kamu saya kasih tahu ceritanya 3 orang. Neka telok orang lulusan dari tempat saya ini
kedudukannya beda-beda. Pertama, preman, tapi tidak bawa ilmu, tidak bawa cahaya. Ilmona hilang, cahayanya nomor 2, bawa ilmu tapi tidak bawa cahaya. Nomor 3, lengkap, punya ilmu, punya cahaya. Ki sampai ngedeng lagi sampai. Yang pertama, sudah 25 tahun mondok, sudah alim, dulu dikenal paling alim, paling pinter satu pondok. Tapi karena kurang ajar sama gurunya, akhirnya salaballahu ilmah, dadi petani, Pak. Waktu datang ke kampungnya disambut orang banyak, mau nyebutkan hadis innamal a'malu binniyat, tidak bisa, hilang semua apalannya. Goblok, jadi orang itu. Jadi apa? Akhirnya ada di mana? Pak Tani sih lumayan punya akhlak sama gurunya. Ini nggak bisa jadi apa-apa. Tidak bawa ilmu, nggak bawa cahaya. Akhirnya apa? Sudah yanzil saqat fi martabatil awam, jatuh di kalangan orang awam derajatnya, nggak punya apa-apa. Tapi waktu matinya, na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara apa? Salah sareng guru. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar di habaib. Tegi, belajar di orang alim, tapi tergiur mesej. Apa nekan? Nekan apa? Apa nekan? Siapa sih mau jawab saya? Kriki nekan, Pak. Itu mon bentuk orang. Jadi mon sampean Bu, nak ya, mon beda orang sing ngajak dia. Jak percaya. Napa nekan kriki bener cinta? Apa nekan? Hah? Kriki apa pesen? Hah? Pesen nekan. Apa nekan? Apa nekan? Ya tiktokers apa nekan? Kriki apa pesen? Hah? Kriki. Ya gitu. Jadi mohon betul orang sing ngajak dia, si penting nekat. Oh iya. Kok gaduan juga? Kriki, bener besen. Yang kedua, gara-gara besen akhirnya jadi Wahabi. Tak cinta di ahli bait. Bahkan menganggap gurunya salah. Dia mengejek gurunya, tapi untung setahun sebelum mati tobat, tapi tidak manfaat ilmunya. Enggak manfaat ilmu. Kenapa? Punya ilmu cuman sekedar rekaman, tapi tidak membawa cahaya. Jadi saya ingatkan di panjenengan sedejah, mun dadi orang si alim, mun dadi orang si ahli pengajian, orang yang ngaji mesti oneng derma fadilah ahli bait. Senga fadilah ahli bait, fadilah keluarga Kanjeng Nabi, anak boto Kanjeng Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Imam Ibnu Hajar ya di dalam kitab Syarah Muqaddimah Hadramiyah beliau mengatakan termasuk untuk turunnya rahmat di dalam bab sholatil istisqa, beliau mengatakan adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan tawassul bil a'mal shalihah, tawassul dengan amalan soleh,
tawassul bil akhyar la siyama qarabatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama adalah kerabat aqrabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerabat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terok sukses di akhirat jek bisa sareng keluarga kanjeng Nabi Muhammad SAW. Minimal sampai letakkan dalam hati cinta kepada keluarga kanjeng Nabi. Jadi orang semangat Pak, Bu. Cuman hanya perkara partai sampai mengatakan apa itu Bib Habib. Hati-hati kok. Hati-hati, saya ingatkan. Yang salah ya kita bilang salahnya, tapi jangan sampai kelompoknya, sebab kelompoknya ini adalah kerabat kompoi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai jadi orang yang menyalahi jalannya para salaf, menyalahi jalannya para ulama-ulama terdahulu. Syekhona Khalil tidak jadi seperti Syekhona Khalil, melainkan karena akhlaknya kepada guru-gurunya, melainkan karena taslimnya kepada guru-gurunya. Jangan sampai seperti yang kedua ini tadi. Ya, nggak punya ilmu, nggak punya cahaya. Yang kedua punya ilmu, pinter tapi nggak ada cahayanya. Itu mafinu, tidak punya cahaya, la dunia wala akhirah, eman, sayang. Yang ketiga ini yang paling bagus, dia punya ilmu, jadi qadhi, jadi hakim, orangnya warok, orangnya hati-hati. Suatu saat ketika pada bulan puasa atau dia lagi puasa sunnah, lagi memutuskan hukum untuk mendamaikan dua daerah yang bertikai, ditawari untuk perundingan itu di salah satu daerahnya lawan. Dia bilang tidak, saya takut kalau saya minum dari airnya lawan atau dari salah satu yang bertikai, nanti hati saya bakal condong kepada yang itu. Akhirnya saya nggak adil. Akhirnya beliau memilih di luar kotanya, di luar dari dua daerah ini perwakilannya yang dipanggil. Beliau sholat zuhur dan asar, kemudian ma'al maghrib. Setelah perkara itu selesai, beliau lagi duduk, tiba-tiba beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Orang yang cinta dengan satu kaum akan ikut sama mereka. Wis sampean ker-peker mulai sekarang. Ya, mulai setia sampean apa? Ker-peker. Cuk masalah. Apa nih? Cuk masalah krikit tok, krikit dikene tok. Iya. Sampai terus sukses dunia akhirat bisa Pak, bisa. Pendeta bisa. Orang yang cinta di keluarga Nabi itu banyak yang jadi aulia wa sholihin. Habaib mereka tak bakhil Pak, bagi makom, bagi derajat tak bakhil Pak. Banyak yang terangkat derajatnya, bahkan banyak yang jadi gurunya para habaib. Dan habaib hormat kepada mereka lantaran apa? Lantaran orang ini mengamalkan ilmunya, menjaga ilmunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang, ini tahun 80-an, ada seorang syekh tidak terlalu alim, saya lupa namanya, cuman dia itu orang yang cinta kepada seorang Habib namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, salah satu guru daripada Syekh Radisi juga. Syekh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf ini di zamannya adalah ketuanya para wali kutub. Wali kutub. Syekh satu, ada seorang syekh ini tadi, benih Habib datang sama Habib Abdul Qadir. Dia bilang, Habib, saya ini sudah berapa tahun, Beb?
ziarah Kanjeng Nabi sama panjenengan tapi tidak pernah kelihatan Kanjeng Nabi. Habib Abdul Qadir tanya, sampean kepingin ketemu Kanjeng Nabi, terok datang di Kanjeng Nabi? Oh iya, apa saya tak terok? Tapi bil mahabbah wal ikhlas, asal kamu cinta, asal kamu sungguh-sungguh dan ikhlas. Iya, saya sungguh-sungguh dan ikhlas. Akhirnya diajak ziarah sama Abdul Qadir Muhammad Segaf. Ziarah Kanjeng Nabi. Kata Habib, kamu pegang tangan saya, jangan lepas. Kamu pegang tangan saya. Buka. Habib Abdul Qadir mulai, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Mulai ucapkan salam, orang ini jerit, takut gak kuat dipegang sama Abdul Qadir, jangan lepas. Dia kelihatan ditampakkan oleh Allah benih mimpi, Pak, benih mimpi. Langsung kepanggi yang botan secara zahir nampak Kanjeng Nabi dan dua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi mun sampean terok selamat dunia akhirat, terok makom dunia akhirat, jauh-jauh dari para ulama. Ya, jak sampai pun sampai kedua ate sejauh se pertentangan al mukhalafah sababul mufaraqah. Kalau enggak salah, orang yang berbeda, beda artinya itu dia akan terpisah. Anraq bil gaum, dia akan terpisah dari orang-orang saleh. Bisa dalam sesaat. Dikatakan idza badat ainul jud lahiqasy syaqi bil masrud, lahiqasy syaqi bis sa'id. Kalau Allah saudara memandang seorang hamba dengan kasih sayang berkat perantara walinya, maka orang yang syaqi, yang mestinya dia calon neraka, dimasukkan, dirubah eobe saling Gusti Allah menjadi penduduk surga, menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan satu pandangan. Cek kira anugerah Allah itu raja, Pak. Ya, raja ongku raja. Wis, mari ya. Cukup ki. Cukup kenapa tak cukup? Ada kopi. Iya, mangan sih. Sing enak. Cukup ya. Dadi mon cukup engko peleman ya. Sampai enak jalan tok sampai. Kok sik jauh, Pak? Si nomor 2. Wis mangan. Cok ruwet. Yang nomor 2 saya kasih tahu. Sampai puas kalau anaknya cuman pinter kiroati. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak, oh beb sih penting anak kula nek kan cukup beb. Kiroati sentuh sampai 6 cukup. Pinter ngaji mare beb ambu. Tak oleh ambu. Mesti diajar, mesti belajar. Biarkan jadi ulama. Kalau anak sampean yang jadi ulama, meskipun sampean orang biasa, insya Allah keangkat berkat anaknya dunia akhirat. Keangkat berkat siapa? Anaknya dunia akhirat. Jadi bukan bapak saja yang bisa ngasih manfaat kepada anak, bahkan anak bisa ngasih manfaat meskipun abahnya sudah wafat. Sampai sering dengar orang yang mursal ya, orang yang tukang maksiat ya, sebelum dia mati dia bilang,
nanti anak ini tolong ajarkan bawa ke guru ngaji. Lama bapaknya ini disiksa dalam kubur ketika si anak dibawa oleh kakaknya untuk belajar bismillahirrahmanirrahim. Begitu menyebut langsung diangkat azab oleh Allah Subhanahu. Jadi mulai sekarang mikir ya, care sengak ya. Jangan bingung sinetron India tok. Ya, membeda sinetron India nomor 1. Napa sih sekarang? Si Setia sinetronnya apa ini? Yang di Indonesia apa sinetronnya? Hah? Cinta tertolak. Hah? Iya, cinta tertolak. Sudah, jangan pernah ribut, jangan pernah bingung, kecuali samakan diri Anda dengan orang-orang soleh. Insya Allah bakal selamat dunia. Ini yang paling penting. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Semoga Allah memberikan kita semuanya bersama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wal afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala man 'adana. Allahumma anzur ilaina bi 'ainir rahmah. اللهم انظر الينا بعين العنايه. اللهم ارزقنا العفو والعافيه. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس الشريف في هذا المجلس الكريم مع هؤلاء الاحباب اجمعنا عند حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عند خلفائه عند الاولياء عند اصحابه عند اهل بيته سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرمنا بالنظر اليهم. اللهم اكرمنا برؤيتهم يا الله. اللهم اكرمنا بالاهتمام من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العفو والعافيه وارزقنا حسن الخاتمه وعافنا من جميع الامراض والبلية ظاهرا وباطنا. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا يا الله. وارحم موتانا يا الله. وارحم موتانا. اللهم ادركنا من بركات هؤلاء الشيوخ الكرام يا الله. اللهم ادركنا من بركاتهم. ارنا من بركاتهم في امور دنيانا ولامور اخرانا ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحه. في الآخرة حسنة. Benar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.